Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendra Alana, praktikan Bank Sidik Anugrah, akan memaparkan materi mineralogi optik 1. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil atau mikro, sehingga apabila benda-benda mikro tersebut dilihat menggunakan mikroskop akan terlihat besar. Dalam studi geologi digunakan alat yang bernama mikroskop polarisasi. Mikroskop polarisasi adalah mikroskop yang digunakan dalam pembelajaran spesimen geologi, khususnya pada pengamatan sayatan tipis dari batuan. Jenis mikroskop polarisasi memiliki bentuk yang hampir sama dengan mikroskop pada umumnya, namun fungsinya tidak hanya memperbesar benda-benda mikro dan menggunakan cahaya biasa. Pada mikroskop polarisasi, cahaya yang digunakan adalah cahaya yang terpolarisasi. Ini adalah gambar mikroskop polarisasi. Bagian-bagiannya. Pertama, kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga atau tumpuan mikroskop berdiri. Umumnya berbentuk huruf U. Pada mikroskop polarisasi tipe Olympus, kaki mikroskop digunakan sebagai tempat lampu halogen. Lampu halogen ini berfungsi sebagai sumber cahaya. Pada tipe Bose dan Lomb, kaki mikroskop digunakan untuk menempatkan cermin. Kedua, bagian substrate unit. 1. Polarisasi atau lower nickel. Polarisator adalah bagian mikroskop yang terdiri dari suatu lembaran polaroid yang berfungsi sebagai penyerap cahaya secara terpilih atau selective absorption, sehingga cahaya yang diteruskan akan bergetar dan merambat pada satu arah rambatan atau getaran. 2. Diafragma iris. Diafragma berfungsi sebagai pengatur jumlah cahaya yang diteruskan, dan caranya adalah dengan menambahkan besarnya apertur di diafragma. Diafragma terletak di atas polarisator. 3. Meja objek. Meja objek merupakan penampak yang berlubang di bagian tengah sebagai jalan masuknya cahaya. 4. Kondensor. Kondensor merupakan lensa cembung yang berfungsi sebagai pemusat cahaya yang datang dari cermin yang ada di bawahnya dan merupakan bagian substrate unit paling atas. Bagian ketiga, tubus mikroskop. Tubus mikroskop merupakan bagian besar dari suatu mikroskop yang terletak di atas meja objek. Tubus mikroskop berfungsi sebagai unit teropong. Tubus mikroskop ini secara lebih detail terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Lensa objektif. Lensa objektif berfungsi sebagai penangkap dan pembesar bayangan sayatan mineral dari meja objek. Nah, ini adalah gambar dari tubus mikroskop tersebut, dari lensa objektif. 2. Lubang kompensator. Lubang kompensator berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan kompensator. Merupakan baja kuarsa atau gips yang menipis ke arah depan sehingga pada saat dimasukkan ke lubang akan menghasilkan perubahan warna interferensi pada mineral. 3. Analisator. Analisator ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan polarisator dan terbuat dari bahan yang sama juga. Namun arah getarannya bisa dibuat searah getaran polarisator untuk nikel sejajar atau tegak lurus, arah getaran polarisator untuk nikel bersilang. 4. Lensa Amici-Bertrand. Lensa Amici-Bertrand berfungsi sebagai pengamatan konoskopik saja untuk memperbesar gambar interferensi yang terbentuk pada bidang fokus balik atau back focal plane pada lensa objektif dan memfokuskan pada lensa okuler. 5. Lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Dengan lensa inilah bayangan akhir akan dihasilkan sehingga kita dapat mengamatinya secara jelas. Ini adalah gambar dari lensa okuler. Lengan mikroskop. Lengan mikroskop merupakan bagian yang berfungsi sebagai pegangan pada saat kita ingin memindahkan mikroskop. Selain itu juga sebagai penghubung antara bagian tubus dengan kaki mikroskop. Terakhir, cermin pada mikroskop polarisator biasanya terdiri dari cermin datar dan cermin cekung, berfungsi sebagai penangkap dan penerus cahaya menuju sistem optik dalam mikroskop. Perbedaan
Perbedaan antara mikroskop Reinser dan mikroskop Olympus. Pada mikroskop Reinser, cermin terletak pada bagian luar mikroskop, sedangkan pada mikroskop Olympus, cermin terletak di dalam kaki mikroskop. Meja objek mikroskop Reinser, meja objek memiliki dua buah sekrup pemusat yang berfungsi sebagai pengatur sumbu putaran meja tepat pada benang silang lensa okuler. Sedangkan pada mikroskop Olympus terdapat sekrup pengatur fokus yang berfungsi sebagai pengatur ketinggian meja objek dan jarak lensa objektifnya dengan peraga. Sekrup pengatur ini terletak di bagian bawah mikroskop. Kemudian lengan mikroskop. Pada lengan mikroskop terdapat dua sekrup pengatur fokus, yaitu fokus kasar dan halus, berada di bagian atas mikroskop, sedangkan pada mikroskop Olympus sekrup pengatur fokus dihimpun menjadi satu dan terdapat di bagian bawah mikroskop. Lensa objektif dan objektif holder. Pada mikroskop Reinser, lensa objektif dipasang satu demi satu dan terletak pada bagian bawah mikroskop. Bagian masing-masing lensa objektif harus dipusatkan dengan kedua sekrup pemusat yang terdapat pada bagian atas dari objektif. Sedangkan pada mikroskop Olympus terdapat kepala putaran yang dipasang pada bagian bawah tubus mikroskop. Kepala putaran tersebut memiliki 4 lubang sebagai tempat masuk lensa objektif. Masing-masing objektif dipusatkan dengan cara memutar gelang yang terdapat pada bagian bawah objektif. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.